Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas analisis kasus nilai-nilai berakhlak atau core value ASN. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Hilmi Setio Adi Widodo, yang kedua, Desia Ronaldi Simbolon, dan yang terakhir, Fernando Renatali. Nah, di video pertama ada film pendek yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Cuplikan dari film tersebut adalah sebagai berikut. Nama saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun, potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Kalau saya berangkat sekolah itu Mas, saya jam 7 kurang seperempat. Itu sampai sekolah nanti jam 7 seperempat juga. Terus kalau pulang saya itu karena saya mengajar kelas rendah, saya pulangnya jam 12 seperempat. Jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi berhubung jalannya itu ya berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali Mas untuk mencapai ke SD. Nah, tadi telah kita saksikan bersama-sama cuplikan film pendek Pengabdian untuk Negeri. Film pendek Pengabdian untuk Negeri merupakan film pendek yang menceritakan kisah inspiratif seorang guru wiyata bakti, Ibu Sri Handayani, seorang guru yang mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Selain berprofesi menjadi seorang guru, beliau juga memperoleh penghasilan dari menjahit sebagai tambahan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Menjadi tenaga pendidik bukanlah hal yang mudah bagi beliau. Medan yang harus beliau lalui untuk sampai ke sekolah merupakan tantangan tersendiri, begitu juga dengan keterbatasan yang ada di sekolah tersebut. Namun, perjuangan demi anak-anak bangsa merupakan prinsip utama yang dipegang oleh Ibu Sri Handayani agar anak-anak tersebut dapat mengikuti pendidikan yang ada. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis dari film pendek Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama ada penerapan nilai-nilai berakhlak. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang dilakukan Ibu Sri Handayani adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau melayani masyarakat dengan ikhlas, rela, dan sabar dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai guru. Yang kedua, nilai akuntabel. Beliau tidak lupa akan tanggung jawabnya untuk memberikan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada para siswa-siswi di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Yang ketiga, ada kompeten. Beliau meningkatkan kompetensi dirinya dengan melanjutkan pendidikan yang sebelumnya dan lulus dari D2 di Universitas Terbuka untuk mengajar di SDN Pojok kecil tersebut dan untuk membantu orang-orang lain belajar. Nilai yang keempat adalah harmonis. Beliau juga aktif bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya dan membuat dirinya menjadi sosok yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya adalah loyal. Beliau berkomitmen untuk tetap mengajar walaupun sudah memasuki usia pensiun demi berkembangnya standar pendidikan di desa tersebut. Lalu yang keenam, nilai adaptif. Antusias dan bertindak proaktif dalam menggerakkan pendidikan di sekolah yang penuh keterbatasan. Dan nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Masyarakat sekitar ikut mendukung dan terbuka dalam bekerja sama agar anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik meskipun di sekolah desa. Gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Dari film Pengabdian Negeri, kita tidak menemukan adanya nilai-nilai yang tidak mengandung nilai dasar ASN atau berakhlak. Malah sebaliknya, kita menemukan suatu nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Nilai apa saja? Yang pertama, kita dapat meneladani sikap beliau yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar dalam memberikan kontribusi untuk negeri. Yang kedua,
menyadari setiap tindakan yang kita lakukan sebagai ASN harus berdasarkan core value berakhlak. Selanjutnya, mari kita saksikan film yang berjudul Clandestine. Bukankah tiap langkah adalah pilihan, tapi aku tetap tersesat. Percaya pada tuntunanku sendiri walau tahu arahnya tak tepat. Aku bermain peran, sembunyi di balik rahasia yang aku rayakan. Jadi mau pesan apa? Kayaknya gue pengen yang ini deh, yang avocado. Iya, Gue kayaknya pengen yang enak deh. mana? Pilih aja deh, ntar gue yang bayarin, Res. Loh, kok bayarin lagi sih? Kemarin kan udah bayarin terus. Gak Sekarang apa-apa. sendiri-sendiri aja deh ya. Ini tempatnya mahal lagian. Apa? Pesan aja yuk. Nah, setelah menyaksikan film tersebut, apa ringkasan yang dapat kita ambil dari Clandestine? Film ini menceritakan tentang seorang pegawai bernama Resti yang mengadukan sahabatnya Kinan dengan dugaan telah menerima uang dari wajib pajak. Hal tersebut dilakukan oleh Resti lantaran ia sangat menyayangi sahabatnya. Resti tidak ingin sahabatnya terlena dengan belenggu fana duniawi. Film ini ingin menegaskan bahwa ada sarana WBS atau whistleblowing system yang bisa dilakukan oleh semua pegawai demi terciptanya DJP yang bersih. Berikut hasil analisis dari film Clandestine. Penerapan nilai atau perilaku yang menunjukkan sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, akuntabel. Nilai ini ditunjukkan oleh Resti yang senantiasa mengingatkan sahabatnya untuk tidak menerima uang haram dari wajib pajak. Loyal. Sikap Resti yang menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara ditunjukkan dengan tindakannya yang melaporkan Kinan ke Kitsda agar masalah tersebut segera ditindaklanjuti sebelum nama instansi tercoreng. Adaptif. Dalam film tersebut, Kinan menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan tidak sesuai dengan semestinya. Hal tersebut menunjukkan sikapnya sebagai individu yang dapat menghadapi perubahan. Nilai atau perilaku yang menunjukkan belum sesuai dengan nilai berakhlak. Sikap Kinan yang menerima uang gratifikasi dari wajib pajak mencederai nilai akuntabel dalam berakhlak yang dapat membuat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur sipil negara. Kurangnya harmonisasi antar teman dan karena adanya kesempatan membuat gratifikasi tersebut dapat terjadi. Kurangnya pengetahuan dan kejujuran wajib pajak sehingga wajib pajak memberikan gratifikasi tersebut padahal semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak dipungut biaya sepersen pun. Gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Setiap pegawai harus memegang teguh nilai-nilai berakhlak ASN yang menjadi core value dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat juga harus ikut andil dalam mengawasi dan menjaga agar hal-hal yang melanggar kode etik aparatur sipil negara tidak terjadi. Meningkatkan pengendalian internal di setiap unit kerja. Terima kasih telah menyaksikan paparan dari kami.